Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Kamis 7 Juli 2022 terangkum dalam Sumiko News. Sejumlah fakta persidangan terungkap dalam sidang pemeriksaan perkara dugaan pemerasan dan suap infrastruktur proyek Dinas PUPR Kabupaten Muba yang menjerat terdakwa AKBP Dalizon Oknum mantan Kasubdit Tipikor Polda Sumsel, Kamis 7 Juli. Jaksa Kejagung RI dalam persidangan menghadirkan 3 orang saksi yang kesemuanya adalah bawahan terdakwa AKBP Dalizon saat melakukan penyelidikan kasus adanya dugaan korupsi di Kabupaten Muba tahun 2019. Ketiganya saksi itu bernama Saruben mantan Kanit 4 Subdit Tipikor Polda Sumsel, Heriadi mantan Kanit 1 Subdit Tipikor Polda Sumsel, serta salah satu anggota penyelidikan bernama Erlando. Dari keterangan 2 orang saksi mantan Kanit Subdit Tipikor Polda Sumsel terungkap bahwa penyelidikan perkara korupsi yang bermula dari adanya pengaduan masyarakat nyatanya dihentikan penyelidikan dengan alasan bahwa telah dilakukan pengembalian kerugian negara oleh Dinas PUPR Muba. Majelis hakim sempat dibuat berang karena saksi yang dihadirkan dinilai terkesan mempersulit pemeriksaan sidang, serta terkesan menutupi sesuatu di antaranya terkait adanya dugaan penerima sejumlah aliran dana oleh para saksi. Di dalam BAP pertama, saksi mengatakan pernah menerima uang senilai 5 juta dari terdakwa Dalizon agar menghentikan penyelidikan perkara dugaan korupsi di Muba. Namun saksi kembali merubah keterangan BAP pemeriksaan kedua sebagai saksi yang mengatakan tidak menerima aliran dana. Atas dasar apa saksi merubah BAP? Hal senada juga diungkapkan majelis hakim dari keterangan BAP saksi Heriadi yang kemudian majelis mencurigai apabila berkaitan dengan penerimaan sejumlah uang, para saksi mengubah BAP tanpa alasan yang jelas. Untuk itu, majelis hakim memerintahkan pihak Jaksa Kejagung RI untuk turut mendalami keterlibatan lebih lanjut terhadap saksi-saksi pihak penyidik Polda Sumsel dan bila mana terbukti untuk ditetapkan sebagai tersangka baru dalam perkara ini. Dari keterangan saksi-saksi tersebut dibantah langsung oleh terdakwa Dalizon bahwa penyelidikan perkara tersebut bukan atas dasar pengaduan masyarakat, melainkan hanya settingan belaka dan saksi mengetahui itu. Kemudian terhadap keterangan saksi yang terdakwa anggap palsu terkait adanya penerimaan uang kepada mantan anak buahnya senilai 2,5 miliar. Saat diminta tanggapan terkait perintah dari majelis hakim tersebut, usai sidang tim JPU Kejagung RI tidak ingin diwawancarai dan terkesan menghindar dari awak media. Anwar Satarigan, penasihat hukum terdakwa Dalizon mengatakan, sebagaimana fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, terungkap bahwa perkara ini sebenarnya telah direkayasa dan terkesan menutupi fakta, serta berharap majelis hakim bisa menilai sendiri siapa yang benar dan siapa yang salah. Fadli, Sumiko TV melaporkan. Sebanyak 28 tim elektronik sport Fornas 6 Sumsel melangsungkan rangkaian final lomba e-sport digelar di Ballroom Hotel Aridita Palembang, Kamis 7 Juli siang. Satu persatu peserta berusaha memenangkan pertandingan masing-masing kategori untuk meraih medali, mulai dari pertandingan 1 lawan 1 maupun tim melawan tim. Direktur Panitia Penyelenggara Febri mengatakan bahwa final yang berlangsung mulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat terdapat 4 kategori, yakni PES 2022 ada 4 tim, kelas Royal 4 tim, MLBB 4 tim, dan PUBGM 16 tim. Provinsi yang masuk final antara lain Lampung, Jawa Tengah, Gorontalo, dan tuan rumah Sumsel. Nabang, Sumiko TV melaporkan. Dinas Sosial Sumsel didorong untuk mencari solusi bagi persatuan tunanetra Indonesia dalam penggunaan teknologi digital. Dinas Sosial Sumsel Mirwansyah usai mendampingi jajaran Dewan Pengurus Daerah Pertuni audiensi bersama Gubernur Sumsel Haji Hermanderu di Pemprov Sumsel. Ia mengatakan di era digital saat ini Gubernur Sumsel Haji Hermanderu meminta agar Pertuni dapat memaksimalkan teknologi digital. Dengan memanfaatkan era digital, harapannya tunanetra yang ada di Sumsel lebih berkembang.
Jika sudah bisa memanfaatkan era digital, maka Pemprov Sumsel tinggal mengakomodir keinginan dan keahlian masing-masing yang dimiliki oleh kalangan tunanetra. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Merasa diperlakukan tidak manusiawi, Heri pribadi 44 tahun warga Jalan Mandi Api 2 Lorong Masjid Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang didampingi kuasa hukum Imron SHMH dan partner melaporkan Kepala Desa Saipul ke Mapolsek Tulung Selapan Ogan Komering Ilir Sumsel. Melalui kuasa hukum, Imron mengaku peristiwa itu terjadi pada Rabu 5 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Desa Campai, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumsel. Sebelum kejadian, kliennya menggunakan mobil ingin melakukan ziarah ke makam orang tuanya. Sampai di tempat kejadian perkara, mobil klien Heri menabrak portal yang telah dipasang oleh kepala desa. Tanpa basa-basi, kepala desa langsung memegang kerah baju dan memukul secara membabi buta hingga baju Heri robek, yang mengakibatkan luka memar di belakang kepala kiri dan luka gores di bahu kiri. Menurut kuasa hukum Imron, hingga kini laporan kliennya belum juga ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian Tulung Selapan Ogan Komering Ilir Sumsel. Imron juga meminta pihak kepolisian setempat untuk segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada kliennya. Dia juga berharap seorang oknum kepala desa harus diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Denny, Sumeko TV melaporkan. Warga Desa Mukti Jaya dan Desa Nusakarta, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, belum lama ini dikejutkan dengan masuknya kawanan gajah ke pemukiman. Hewan berbadan besar tersebut terlihat melintas di wilayah pemukiman dan warga khawatir merusak tanaman dan rumah. Sebagai antisipasi, Bintara Pembina Desa Koramil 402, strip 14 garing Air Sugihan, Dim 0402 garing Oki Pelda Sugianto, dan Serma Asmeri bersama warga masyarakat mengadakan jaga malam agar gajah tidak mendekati permukiman warga. Pelda Sugianto mengatakan kehadiran gajah membuat warga setempat resah. Diharapkan hewan tersebut segera kembali ke habitatnya dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena membuat warga tidak bisa melakukan aktivitas seperti bertani dan lain sebagainya. Koramil Air Sugihan bersama warga Desa Mukti Jaya dan Desa Nusakarta terus berusaha semaksimal mungkin untuk menghalau dan memantau aktivitas kawanan gajah tersebut. Niskia, Sumeko TV melaporkan. Merebaknya penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak membuat pedagang sapi dan kambing mengeluh. Hal ini disebabkan sapi dan kambing yang dijual menjelang Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban sepi pembeli. Doni Anwar, pedagang hewan kurban di Jalan Sukabangun 2 mengungkapkan, sejak beredarnya berita PMK belakangan ini membawa dampak tersendiri bagi penjualan sapi dan kambing miliknya. Turunnya penjualan disebabkan PMK mencapai 40%. Pada tahun sebelumnya, mendekati Idul Adha, biasanya kambing sudah terjual sebanyak 300 ekor lebih. Namun semenjak ada PMK hanya terjual kurang dari 200 ekor. Begitupun dengan sapi, hingga H-3 baru terjual 30 ekor. Akibat merebaknya penyakit PMK, banyak pesanan dari luar daerah yang telah memesan sapi dan kambing miliknya. Namun karena tidak diperbolehkan untuk mengirim sapi keluar daerah, maka dia membatalkan pengiriman tersebut. Doni juga menambahkan sapi dan kambing yang dia jual sudah dikarantina dan telah mendapatkan surat keterangan kesehatan hewan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Selain itu, sudah melewati pengecekan dari pihak dokter hewan dan diberikan vaksinasi hewan. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Pulau Kemarau yang berada di Kelurahan Sungai Selayur, Kecamatan Kalidoni, Palembang dikenal dengan legenda percintaan Siti Fatimah dan Tan Bun An, kini dibangun permainan anak. Pulau Kemarau juga menjadi salah satu destinasi wisata religi, di mana setiap tahunnya puluhan ribu warga Tionghoa datang menggelar perayaan Cap Gome. Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa melihat potensi wisata di Pulau Kemarau tersebut perlu dikembangkan lagi. Bahkan permainan anak-anak di Jakarta akan diletakkan di Pulau Kemarau atas keinginan Wali Kota Palembang. Ratu Dewa mengatakan dirinya masih melakukan kajian secara komprehensif baik peruntukan dan pertimbangan lainnya dari masyarakat sekitar. Jika layak sesuai kajian,
Pihaknya dalam waktu dekat akan segera ditindaklanjuti terkait permainan anak-anak di Jakarta yang akan diletakkan di Pulau Kemarau. Ratu Dewa juga menambahkan bahwa hingga kini di Pulau Kemarau Palembang masih dijaga dan rutin dilaksanakan pembersihan agar tidak kotor. Naba, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Sumeko Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.